Nah, kira-kira Pak Arief tadi bagi yang menghadapi penurunan penjualan properti. Nah, kalau kita lihat nih ada teman-teman kita di properti syariah yang mereka ternyata mendapatkan kesempatan atau Allah jadikan mereka melihat peluang-peluang dan justru malah buka-buka proyek. Ini kira-kira apa yang dilakukan oleh mereka, Pak? Ya. Lihat memang nggak lepas dari tiga hal tadi, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi gitu ya. Ada banyak teman-teman member DPS, Asosiasi Developer Properti Syariah yang membuka lahan baru atau terjadi peningkatan penjualan. Kalau kita bilang banyak, saya belum ngitung totalnya, tapi ada yang datanya ternyata malah naik penjualan gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan inovasi. Yang pertama itu adalah tentang produknya. Mereka dengan kondisi sekarang daya beli turun, kemudian masyarakat juga mencari cara bayar yang lebih fleksibel gitu ya. Mereka beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini. Mereka akhirnya membuat sebuah diversifikasi produk. Artinya developer properti syariah di satu sisi menghadapi memang keadaan ekonomi dunia dan Indonesia sedang tidak baik-baik saja, ditambah lagi developer properti syariah harus menggunakan dan mengerahkan sesuatu yang berbeda dari pemain-pemain properti lain. Begitu kira-kira Pak Arief? Ya betul, itu salah satunya itu. Ya saat ini kita kuncinya adalah inovasi, adaptasi, sama kolaborasi. Udah tiga itu aja yang harus kita lakukan. Nah, inovasi ini yang harus kita lakukan sebagai developer properti syariah, gitu ya. Terutama edukasi market ini yang penting untuk dilakukan kepada masyarakat dan selalu konsisten melakukan edukasi market sehingga mereka atau masyarakat bisa tahu pembeda kita dengan developer yang lain. Ini perlu di-positioningkan gitu. Ya. Agar masyarakat itu teredukasi dan paham bahwa pilihan mereka itu tidak boleh semata-mata hanya karena kemudahan atau karena keringanan DP segala macamnya. Berikutnya inovasi tadi, yang kedua inovasi, adaptasi, sama kolaborasi pastinya gitu ya. Baik. Nah, berikutnya Pak Arief, ini pemirsa Asosiasi Developer Properti Syariah Channel, ini kalau kita ikuti ini semakin seru ini. Baik para pemirsa yang bergerak di bidang developer secara umum maupun syariah, tentu ini menjadi pembahasan atau isu yang patut untuk diikuti. Kenapa? Karena persoalan penurunan daya beli properti ini tidak hanya terjadi pada konvensional, tapi juga pada properti syariah. Dan ini menjadi PR bagi kita semua, para pemain properti, untuk menyelesaikan persoalan ini agar bisa mendapatkan solusi yang memudahkan bagi kita menggerakkan ekonomi di tengah masyarakat, insya Allah. Nah, kalau kita lanjutkan panjang lagi nih Pak Arief. Nah, kira-kira Pak Arief tadi bagi yang menghadapi penurunan penjualan properti. Nah, kalau kita lihat nih ada teman-teman kita di properti syariah yang mereka ternyata mendapatkan kesempatan atau Allah jadikan mereka melihat peluang-peluang dan justru malah buka-buka proyek. Ini kira-kira apa yang dilakukan oleh mereka, Pak Arief? Saya lihat memang nggak lepas dari tiga hal tadi, inovasi, adaptasi, dan kolaborasi gitu ya. Ada banyak teman-teman member DPS, Asosiasi Developer Properti Syariah yang membuka lahan baru atau terjadi peningkatan penjualan. Ada, kalau kita bilang banyak, saya belum ngitung totalnya, tapi ada yang datanya ternyata malah naik penjualan gitu ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan inovasi. Yang pertama itu adalah tentang produknya. Mereka dengan kondisi sekarang daya beli turun, kemudian masyarakat juga mencari cara bayar yang lebih fleksibel gitu ya. Mereka beradaptasi dengan kondisi masyarakat yang ada saat ini. Mereka akhirnya membuat sebuah diversifikasi produk gitu ya. Ini juga dulu waktu terjadi krisis itu dilakukan perusahaan-perusahaan besar. Contohnya apa? Perusahaan minuman yang bersoda itu.
ketika ada krisis, daya beli turun, mereka membuat botol yang lebih kecil, sehingga daya beli masyarakat tetap bisa mampu untuk membeli itu. Itu salah satunya. Ini bisa kita contoh, dan itu banyak dilakukan oleh developer properti syariah anggota kita gitu ya. Ada beberapa yang melakukan diversifikasi produk yang tadinya harga 1M diturunkan karena daya beli masyarakat turun, ya sudah, mungkin kita di marketnya itu fitnya itu bukan di 1M tapi di harga 500 juta. Akhirnya couplingnya pecah jadi 2. Yang selain tadinya inovasi tadi berarti adaptasi tadi dengan keadaan ekonomi yang ada. Iya, betul. Jadi produknya jadi 2 kan dengan market nantinya. Karena market sekarang daya belinya demikian gitu. Betul. Ya. Kemudian juga yang saya lihat juga banyak terjadi penjualan ketika developer itu memberikan flexibility terhadap cara beli, cara bayar gitu ya. Cara bayar. Ada beberapa yang saya tahu itu mereka DP-nya itu kadang bukan dalam bentuk uang. Dia tanya konsumennya, Pak punya aset apa? Kalau nggak punya DP, oh saya punya tanah Pak, saya mau jual nggak laku-laku. Ya sudah Pak, itu jadiin DP itu. Ada juga yang punya mobil, ya sudah itu jadiin DP, itu bisa juga seperti itu gitu ya. Kemudian angsurannya nggak bisa besar gitu, akhirnya dibikin tiering yang mungkin flat 5 juta tapi dibuat 2 juta di 2 tahun pertama, kemudian naik berapa juta, naik lagi seperti itu. Termasuk juga, mungkin timing STB-nya. Nah itu terkait edukasi tadi ya. Edukasi ini yang penting, jangan sampai berhenti. Itu yang saya lihat dari teman-teman yang sukses dan terus penjualannya bagus, itu melakukan edukasi terus kepada masyarakat, mereka konsisten bahwa mereka berbeda sama developer yang lain. Terkait kawasannya, terkait fasilitasnya, termasuk terkait skema kepemilikannya yang benar-benar sesuai syariah, sehingga konsumen itu benar-benar teredukasi dan mau memilih mereka gitu ya. Oke, Pak Arif, sekarang ini asosiasi developer properti syariah dikenal sebagai asosiasi satu-satunya dengan tagline dan praktik yang memang tidak menggunakan bank dan bahkan bank syariah sekalipun, tanpa riba, tanpa denda, tanpa sita, tanpa akad batil lainnya. Nah, pertanyaannya, apakah tagline ini menjadikan daya beli itu semakin menurun atau menjadi meningkat? Bagaimana memandang tagline ini dalam praktek pada teman-teman di Asosiasi Developer Properti Syariah? Iya, kalau daya beli masyarakat kan kita nggak bisa ngatur nih. Oke. Ada pengaruhnya nggak tagline tadi terhadap edukasi dan daya beli masyarakat? Kalau daya beli masyarakat itu kan memang faktor eksternal ya, sehingga produk kita yang harus dimatchingkan sama daya beli masyarakat. Baik. Plus kita lakukan edukasi yang tadi yang tanpa bank, tanpa riba, tanpa sita. Ini kan pembeda kita sama developer yang lain. Iya, pembeda itu menghalangi pembelian masyarakat atau menjadi justru masyarakat memilih untuk membeli di ADPS kira-kira Pak? Nah, kalau dengan edukasi yang tepat, maka ini menjadi pembeda dengan developer yang lain, sehingga masyarakat dengan kemampuan daya belinya yang ada saat ini, mereka tetap mau beli ke developer dengan skema yang syariah, walaupun mungkin angsurannya lebih tinggi atau DP-nya jauh lebih tinggi gitu ya. Dengan inovasi dan adaptasi skema bayar tadi gitu ya. Nggak punya cash ya sudah pakai aset gitu ya. Nggak bisa ngangsur sekian, ya sudah kita turunkan berapa tahun kemudian ini kan developer properti syariah enak karena langsung ketemu developernya, skemanya nggak pakai pihak ketiga gitu kan. Itu dia, betul. Artinya skema-skema dan kemudahan fleksibilitas kepada calon pembeli itu sangat mudah untuk diatur begitu kira-kira. Betul. Difitkan sama market yang ada saat ini. Gitu. Adaptasi tadi. Gitu. Oke, baik, Masya Allah. Di balik kesulitan ada kemudahan. Di mana ada tantangan-tantangan, ketika kita berjamaah selalu ada masukan-masukan yang membangun dan menghidupkan semangat kita. Nah, mungkin Pak Arif, ini kan kalau dilanjutkan para pemirsa sampai 2 hari 2 malam nggak selesai ini. Tetapi mungkin kita batasi sedikit Pak Arif sebagai penutup di pertemuan podcast kali ini, kira-kira dalam menghadapi tantangan-tantangan tadi, apa kira-kira nih mungkin nasihat-nasihat atau motivasi dari Pak Arif kepada member Asosiasi Developer Properti Syariah khususnya anggota ADPS secara umum kepada para developer-developer di luar sana, bagaimana Pak? Ya, dengan kondisi saat ini kan memang kita sudah pahami ya bahwa daya beli masyarakat turun, ekonomi juga kurang bagus gitu ya. Cuman ya kita bisa belajar tuh dari para developer yang
berhasil untuk menaikkan penjualan walaupun dalam kondisi seperti ini gitu ya. Belajar yang pertama kita. Itu yang tadi coba lakukan diversifikasi dari produk yang kita punya, itu cek lagi apakah masih fit dengan market yang ada saat ini atau tidak. Kalau tidak fit, maka coba diversifikasi, bikin produk yang fit dengan market yang ada saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait operasional. Semakin lama kita nggak jualan, operasional kan terus jalan itu. Ya kan? Bayar gaji karyawan, bayar gaji satpam, security, orang sales. Apa harus dilakukan? Nah, operasional juga harus kita perhatikan ini. Apakah ini waktunya kita evaluasi, apakah operasional kita itu memang benar-benar sudah efektif atau belum? Kalau belum efektif, silakan itu dilakukan efektif. Bagaimana cara operasional itu bisa seefektif mungkin dengan kondisi yang saat ini gitu ya. Apakah kita biasanya karena sudah terbuai dengan jualannya mudah sehingga kita nggak lihat lagi performance-nya tim itu seperti apa. Nah itu silakan diperlihat, dicek lagi gitu ya. Karena ini mungkin jadi salah satu wasilah kita untuk naik kelas ini, untuk operasional kita bisa lebih excellent gitu ya. Kemudian pembangunan ini kan salah satu biaya produksi rumah yang cukup signifikan. Sehingga kalau kita mau naikin margin, maka harus turunkan biaya pembangunan juga selain biaya operasional tadi. Ini coba kita cek apakah biaya pembangunan kita sudah optimal belum? Atau kita mungkin dulunya kita hambur dengan kebocoran. Ini waktunya untuk kita review lagi bagaimana caranya menutup kebocoran-kebocoran biar lebih hemat pembangunannya gitu ya. Kemudian terkait tadi cara bayar, bisa saja karena market saat ini memang daya beli masyarakatnya agak turun, maka coba sesuaikan skema pembayarannya dengan market yang ada saat ini. Bagaimana skema fleksibel yang bisa kita berikan kepada masyarakat, dan surveinya mengatakan bahwa masyarakat lebih condong untuk membeli rumah dengan skema bayar yang fleksibel saat ini. Dan kita punya fleksibilitas itu karena nggak terkait sama pihak lain gitu ya. Ini kan jadi menarik dan ini jadi pembeda sama kita. Terus yang ke berapa tadi ya? Kelima ya? Kelima, berikutnya. Nah, kelima itu tentang edukasi. Nah, ini yang paling penting ini, yang harus ditekankan. Kita harus konsisten mengedukasi kepada masyarakat. Dan ini harus dilakukan masif seluruh Indonesia nih kepada anggota-anggota kita ini ya. Anggota-anggota kita harus tetap melakukan edukasi dengan baik kepada masyarakat tentang apa sih, kenapa harus memilih developer properti syariah. Masalah skema kepemilikannya itu harus sesuai syariah gitu ya. Kemudian yang kedua ya terkait serah terima unitnya, itu juga penting untuk kita lakukan untuk membuktikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar bukan hanya skema kepemilikannya saja yang sesuai syariah, tapi juga kita amanah untuk memberikan rumah yang sudah kita janjikan kepada masyarakat untuk kita serah terimakan kepada mereka. Real syariah, real project-nya. Real project, real syariah gitu ya. Terus yang terakhir ya kita perlu kolaborasi sekali lagi, jangan sendiri-sendiri. Kita ini banyak kok, 1.600 proyek. Jangan menyendiri. Jangan menyendiri. Kita perlu tanya juga kepada paksa diri untuk join, paksa diri untuk kumpul-kumpul, paksa diri untuk nongkrong-nongkrong. Betul. Biar apa? Biar timbul ide kita lagi ini. Mungkin kalau kita sendiri mentok idenya gimana caranya, tapi kalau kita kumpul, oh iya ada ide ini, oh iya ada ide ini. Akhirnya apa? Muncullah kolaborasi. Mungkin yang lain kuatnya di operasional, mungkin yang lain kuatnya di sales, mungkin yang lain kuatnya di marketing. Ayo kumpul bareng, kita bedah strategi masing-masing, kolaborasi, ya kita hasilkan produk yang bagus, yang sangat diminati oleh masyarakat dan tentunya sesuai syariah. Masya Allah, semakin optimis menjadi pemenang di masa krisis. Allahu Akbar. Masya Allah, para pemirsa Asosiasi Developer Properti Syariah channel yang berbahagia. Masya Allah, ini diskusi kalau dilanjutkan panjang lebar nggak selesai-selesai kita. Tetapi pada poinnya adalah di saat keadaan ekonomi sedang tidak baik-baik saja ini, justru keyakinan kita mengusung tagline syariah, real project, real syariah, ini selalu ada jalan, selalu ada peluang, dan tentunya kita selalu ada harapan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah putus asa, dan kita harus terus belajar, inovasi, beradaptasi, melihat keadaan lingkungan kita seperti apa, penyesuaian yang harus kita lakukan, dan berkolaborasi, berteman, bergaul, nongkrong, kumpul, ikuti berbagai forum agar kita dapat saling menguatkan satu sama lain
Karena ternyata di Asosiasi Developer Properti Syariah, member-member kita, anggota-anggota kita, bukan hanya terjadi penyusutan atau penurunan penjualan, bahkan banyak yang buka proyek-proyek baru. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Asosiasi Developer Properti Syariah Channel. Kita akan berjumpa di pembahasan yang lebih seru lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak Arif. Sama-sama, Ustaz.